Halo, perkenalkan nama saya Jane Angelica Peter dengan NIM 010604231030 dari jurusan Accounting Universitas Ciputra tahun 2023. Pada saat ini saya akan buat video untuk menyelesaikan tugas AFL 2 dari mata kuliah Introduction to Accounting. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Nah, apa itu jurnal penyesuaian? Jadi dalam jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa akun-akun real khususnya aktiva dan utang di dalam neraca memperlihatkan jumlah yang sesungguhnya. Nah, fungsi dari jurnal penyesuaian itu untuk memutuskan saldo catatan akun buku besar akhir periode sehingga akan sama dengan saldo yang real atau yang sebenarnya, serta menghitung pendapatan dan beban selama periode yang berkaitan. Jadi, dalam jurnal penyesuaian dapat kita isi dengan akun-akun yang mungkin sebelumnya belum tercatat pada jurnal umum atau terlewat, sehingga laporan penyesuaian dapat memastikan kembali nominal dengan jumlah yang sesungguhnya atau yang real. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Nah, menurut standar akuntansi keuangan tahun 2012, laporan keuangan itu struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Nah, dalam laporan keuangan terdapat beberapa laporan lagi di dalamnya, yaitu ada laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi, laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Jadi, laporan laba rugi itu berisikan pendapatan serta beban perusahaan dan memberikan informasi tentang laba atau rugi yang didapatkan pada perusahaan tersebut dalam periode tertentu atau periode yang telah ditetapkan. Lalu yang selanjutnya ada laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan ini menunjukkan akumulasi hasil usaha setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi dari laba rugi periode yang sebelumnya. Lalu eh, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu laporan yang sistematis mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan. Jadi, dari jenis laporan ini memberikan gambaran dari kondisi akhir keuangan perusahaan pada periode tertentu. Dapat dilihat apakah jumlah aset yang ada pada saat itu sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitasnya, apakah seimbang, balance atau tidak. Oke, sekarang kita lanjut eh, di jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian di sini sudah ada beberapa soal tambahan. Ada 5 soal tambahan untuk jurnal penyesuaian. Kita langsung lanjut, kita langsung masuk di nomor 1, yaitu perlengkapan tersisa 850.000. Nah, pada tanggal 16, kita sempat membeli perlengkapan sebesar 10.100.000. Nah, dari 10.100.000 ini, pada tanggal 29 sudah ada laporan yang masuk, yaitu adanya beban perlengkapan. Beban perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 4.250.000. Jadi dari 10.100.000 dikurangi 4.250.000, sisanya yaitu 5.850.000. Sekarang posisi perlengkapan yang kita miliki sebesar 5.850.000. Namun di jurnal penyesuaian terdapat pernyataan bahwa perlengkapan tersisa 850.000. Yang dimana dalam jurnal, yang akan dicatat dalam jurnal yaitu nominal yang terpakai. Dari 5.850.000 yang tersisa yaitu 850.000. Otomatis ya, yang terpakai sebesar 5 juta. Maka di jurnal penyesuaian kita dapat masukkan akunnya yaitu supplies expense atau beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 5 juta. 5 juta yaitu nominal yang terpakai. Langsung kita lanjut ke jurnal penyesuaian yang kedua, yaitu menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 17 April 2023. Nah, pada tanggal 17 April 2023, kita itu menerima kas sebesar 5.500.000. Tetapi
pekerjaan tersebut kita belum mengerjakannya atau yang bisa disebut sebagai pendapatan yang kita terima di muka. Jadi kita belum, mengerjakan pekerjaan tersebut, tetapi kita sudah menerima uangnya. Lalu pada jurnal penyesuaian diberi pernyataan bahwa telah menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 17 April. Maka pada jurnal penyesuaian, unearned service revenue yang pertamanya pada tanggal 17 itu ada di akun kredit, maka pada jurnal penyesuaian kita pindahkan dia ke akun debit. Akun debitnya yaitu, unearned service revenue, yaitu pendapatan yang diterima di muka yang kita sudah kerjakan kerjaannya pada pendapatan jasa, sebesar 5.500.000. Lalu lanjut yang, ketiga yaitu peralatan mengalami penyusutan sebesar 50%. Nah, dari peralatan yang kita beli pada tanggal 6 April sebesar 5.450.000 ini ternyata pada akhir periode mengalami penyusutan sebesar 50%, atau 2.725.000. Maka pada jurnal penyesuaiannya kita, menggunakan akun depreciation expense atau beban penyusutan pada akumulasi akumulasi penyusutan perlengkapan. Peralatan maksud saya, sebesar 50% atau 2.725.000. 50% dari 5.450.000. Lalu kita lanjut nomor 4, yaitu pekerjaan yang telah dikerjakan tetapi belum tercatat sebesar 100.000. Kita bisa lihat di tanggal 5. Nah, di tanggal 5 ini, kita itu ada akun piutang. Piutangnya sebesar 1,6. Nah, dari 1,6 ini telah dicicil sebanyak 3 kali dengan nominal yang sama, yaitu 500.000 setiap kali menyicil. Kita bisa lihat pada tanggal 7 ini di sini kita ada menerima kas sebesar 500.000 pada piutang. Lalu pada tanggal 19 kita juga menerima kas dan memotongnya pada piutang sebesar 500.000. Lalu pada tanggal 21 juga kita menerima kas sebesar 500.000. Jadi total perusahaan tersebut membayar kepada kita yaitu sebesar 1.500.000. Sedangkan piutang perusahaan tersebut kepada kita sebesar 1.600.000. Jadi masih ada 100.000 sisa utang mereka kepada kita yang kita catat sebagai piutang usaha. Maka pada jurnal penyesuaian atau pada akhir periode dicatat bahwa perusahaan tersebut itu telah membayar kita sisa dari utang mereka kepada kita, yaitu sebesar 100.000. Maka kita bisa catat di jurnal penyesuaian, yaitu account receivable-nya dipindahkan ke debit, yang di mana berarti account receivable tersebut telah lunas. Account receivable tersebut telah lunas pada service revenue. Lalu lanjut ke yang terakhir yaitu gaji yang belum dibayar sebesar 450.000. Ternyata pada akhir periode perusahaan kita itu belum membayar gaji karyawan sebesar 450.000. Jadi pada akhir periode akan dicatat lagi sebagai beban yang masih harus dibayar pada periode selanjutnya, yaitu sebesar 450.000. Selanjutnya kita akan lanjut di sheet buku besar. Jadi pada sheet ini saya sudah membuat buku besar yang baru setelah jurnal penyesuaian. Jadi buku besar setelah penyesuaian. Di sini sudah ada beberapa akun yang telah diperbarui setelah mengalami perubahan pada jurnal penyesuaian. Saya akan menjelaskan kembali secara singkat dan cepat bagaimana cara membuat buku besar menggunakan pivot table. Sebenarnya caranya sama saja seperti pada eh, video sebelumnya, yaitu cara membuat pivot table. Pertama kita masuk di insert, lalu memilih pivot table yang ada pada sebelah kiri, paling kiri. Lalu di sini kita bisa select a table orange dan kita bisa mengambilnya dari jurnal umum. Nah, dari jurnal umum ini kita akan blok semuanya sampai di sini, lalu di enter. Maka akan muncul pivot table fields pada sebelah kanan, yang dimana kita akan mencentang tanggal, debit, kredit, dan akun.
akunnya dipindahkan ke filters. Maka kita bisa dengan mudah memilih akun apa yang akan kita eh, gunakan atau akun apa yang akan kita cantumkan pada bagian ini. Misalkan contoh di filtersnya ini kita bisa memilih akun cash. Cash akan muncul eh, saldo dari debitnya segini dan saldo dari kreditnya juga segini. Lalu kita eh, akan menambahkan analyze, analyze atau field items and sets. Jadi di bagian sini kita akan menambahkan saldo. Kita bisa ke analyze, lalu fields, items, dan sets, lalu ke calculated field. Nah, di sini fieldnya kita bisa isi dengan nama saldo. Lalu di formulanya kita bisa menggunakan rumus if. If debit lebih besar daripada kredit, maka debit akan dikurangi kredit. Dan begitu pun sebaliknya. Bisa langsung enter, maka di sini akan keluar saldo dari akun kas. Lalu kita akan membuat untuk beberapa akun lainnya, seperti pada layar. Caranya tetap sama, menggunakan pivot table juga. Kita lanjut langsung di neraca saldo. Sini sudah ada neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu kita langsung lanjut ke laporan keuangan. Nah, di sini ada 3 macam laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Nah, eh, pada laporan ini menggunakan rumus sum if. Nah, pada laporan laba rugi ini akan memperlihatkan seberapa nominal pendapatan dan seberapa nominal beban yang dikeluarkan. Apakah dia untung atau dia rugi dapat dilihat pada laporan laba rugi tersebut. Nah, pada kali ini kita dapat dilihat di sini bahwa pendapatannya yaitu ada sebesar 10.350.000. Pendapatan jasa yang didapat yaitu sebesar 10.350.000. Di sini kita bisa menggunakan rumus sum if, dapat dilihat pada layar. Ada rumus sum if di sini. Lalu yang di bagian sini kita bisa menggunakan data validation seperti pada cara video sebelumnya. Di sini misalkan di sini service revenue sebesar 10.350.000. Kita bisa misalkan ganti jadi share capital ordinary. Ini langsung otomatis terganti nominalnya jadi 100 juta misal di situ ya. Nah, sekarang rubah kembali ke service revenue. Jadi di sini pendapatannya ada sebesar 10 juta sekian. Lalu ada beban-beban yang harus dibayar. Beban-beban yang dikeluarkan, sorry, maksud saya kas yang harus dikeluarkan untuk membayar beban-beban. Seperti di sini ada supplies expense sebesar 9.250.000, salaries and wages expense atau gaji karyawan sebesar 7.570.000, beban utilitas sebesar 2.118.500, dan depreciation expense sebesar 2.725.000. Jadi, eh, total dari revenue akan dikurangi dengan total expense. Tapi pada kali ini ternyata total expense-nya itu lebih besar daripada total revenue. Jadi otomatis ketika dikurangi revenue dikurangi expense, maka hasilnya akan minus. Yang dimana berarti perusahaan tersebut itu mengalami kerugian. Kerugian sebesar 11.313.500 dapat dilihat pada laporan laba rugi di sini. Nah, berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar 11 juta sekian. Kita langsung lanjut di laporan laba ditahan. Nah, pada laporan laba ditahan, ternyata pada saldo laba pada awal periode tersebut yang telah ditentukan ternyata tidak ada. Maka tidak diisi sama sekali nominal pada bagian sini. Lalu, eh, kita itu bisa menambahkan laba neto apabila kita mendapatkan keuntungan atau laba, tetapi pada soal tersebut ternyata perusahaan tersebut mengalami kerugian. Maka di sini ada minus 11.313.500 diambil dari laba net dari laporan laba rugi di sini. Di sini minus. Lalu kita akan dikurangi lagi dengan dividen atau prive sebesar 9.250.000. Maka saldo laba atau saldo laba atau rugi pada akhir periode tersebut atau pada tanggal 30 April ternyata mengalami kerugian atau minus
sebesar 20.563.500. Dapat dilihat di sini nominalnya. Lalu kita langsung lanjut ke laporan posisi keuangan. Nah, seperti pada penjelasan pada awal video, bahwa laporan posisi keuangan akan memperlihatkan apakah nominal pada aktiva atau aset itu nominalnya itu sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Kita bisa lihat di sini eh, dari akun-akun aktiva dapat dilihat di sini nominalnya. Ada kas sebesar 78 juta, Bank BCA sebesar minus 10 juta, piutang 200.000, supplies 850.000, equipment 5.450.000, dan sebagainya. Maka di sini jumlahnya ada 82.611.500, yaitu total aktiva atau total aset. Sedangkan kita bisa lihat lagi selanjutnya apakah total liabilitas dan total ekuitasnya itu sama dengan sama dengan total aset yang ada di atas atau aktiva. Kita lihat di sini ada akun liabilitas ya, ada 3, yaitu ada utang usaha, utang gaji, dan unearned service revenue atau pendapatan yang diterima di muka. Nah, di sini account payable-nya di sini tidak ada, berarti utang usaha itu nol atau lunas semuanya. Tapi kita punya utang gaji yang kita sudah bahas tadi di jurnal penyesuaian pada tanggal 30 April, ternyata masih ada utang gaji sebesar 450.000 yang belum dibayar, yang akan dibayarkan pada periode selanjutnya sebesar 450.000. Maka total liabilitas di sini adalah 450.000. Kita lihat di ekuitas. Nah, ekuitas ini ada modal usaha, yaitu sebesar 100 juta. Dilihat pada jurnal pada awal, di sini, share capital ordinary-nya ada 100 juta. Maka dimasukkan ke akun ekuitas di sini, share capital ordinary sebesar 100 juta, lalu seharusnya ditambah dengan saldo laba 30 April yang dapat dilihat pada laporan laba ditahan. Namun, karena perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka saldo labanya di sini minus, yaitu 20 juta, minus 20.563.500, dilihat dari eh, saldo akhir yang dilihat di laporan laba ditahan tersebut di sini. Maka jika dijumlahkan total liabilitas dan total ekuitas, di total liabilitas dan total ekuitasnya yaitu 450.000 ditambah 79.436.500, yaitu 79.886.500. Dapat kita lihat di sini bahwa total asetnya dan total dari liabilitas ditambah dengan ekuitas yaitu sama dengan jumlah 79.886.500, di mana kita bisa bilang bahwa laporan tersebut balance. Sekian dari saya, terima kasih.